pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak Shalom. Selamat tahun baru sekali lagi ya. Selamat tahun baru. Biarlah kita memulai hidup yang baru. Ini hari pertama kita melewati tahun 2023. Amin. Nah, ini seperti yang tadi malam saya katakan bahwa sesuai apa yang Tuhan pesankan, bahwa tahun 2023 ini juga yang Tuhan perlihatkan, ini awan-awan gelap gitu ya. Jadi bukan sekedar seperti kegelapannya malam yang biasa, tetapi sesuatu yang menakutkan, bahkan ada petir-petirnya ini. Nah, tetapi Tuhan katakan bahwa Aku menyertai kamu. Amin. Aku menyertai kamu, itulah yang terpenting dalam hidup kita. Nah, tema kali ini pun tidak jauh dari itu semua. Kita akan buka di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Baca sama-sama ya. Oke, kita baca serentak. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Oke, silakan duduk. Jadi ini tanda penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Tanda-tandanya akan nyata. Ya. Ini janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Nah, kalau kita bimbang artinya nggak ada iman. Kalau tidak ada iman, kuasa Tuhan tidak bekerja. Ya kan? Tetapi saat kita percaya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka iman itu akan bekerja mendatangkan kuasa Tuhan. Di saat kita membutuhkan pertolongan, tangan Tuhan akan segera turun untuk menolong kita. Amin. Nah, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Artinya Tuhan menyatakan, ini loh, aku Allahmu. Aku yang menolongmu, aku yang menyertaimu. Ya. Dan di ayat seterusnya dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ada satu lagu yang isinya persis. Yang Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Jadi Yesus memegang tanganku dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya artinya dengan segala kekuatannya, ya, yang membawa kepada kemenangan. Nah, ya, cuma kita perlu belajar lagi, apa sih yang bisa membuat kita ini dibawa ke dalam kemenangan demi kemenangan. Pada siapa yang berkata janganlah takut ini tadi, jangan bimbang. Nah, ini ya, dia berkata kepada Israel atau Yakub,
Nah, kita adalah Israel rohani. Nah, Tuhan berkata dalam ayat 8, tetapi engkau hai Israel, siapa Israel itu? Disebut hambaku. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Jadi kalau kita ada seperti sekarang ini ada karena Tuhan sudah memilih kita, ya. Nah, yang telah kupilih dari keturunan Abraham yang kukasihi. Dari keturunan Abraham yang kukasihi. Ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Jadi dari keturunan. Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah hamba. Yang pertama, supaya kita sadar kita adalah hamba. Kalau hamba itu selalu disertai oleh tuannya. Amin. Nah, ada yang lebih keras lagi ini perkataannya, supaya kita menyadari siapakah kita ini. Jadi supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita memohon secara penuh penyertaan Tuhan. Coba kita baca, langsung loncat aja. Ayat 14. Yakub kepada Israel, artinya bukan cuma pribadi Yakub, karena Israel ini banyak bangsa, satu bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Bangsa yang sudah dipilih, sudah ditentukan untuk menjadi hambanya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita adalah hamba. Yang pertama, supaya kita sadar kita adalah hamba. Kalau hamba itu selalu disertai oleh tuannya. Amin. Nah, ada yang lebih keras lagi ini perkataannya, supaya kita menyadari siapakah kita ini. Jadi supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita memohon secara penuh penyertaan Tuhan. Coba kita baca, langsung loncat aja. Ayat 14. Ya, supaya kita menyadari siapakah kita ini. Ayat 14 ya, kita baca. Janganlah takut, hai siapa? Cacing. Hai si cacing Yakub. Kenapa panggilan Tuhan kepada Yakub? Katanya orang yang dikasihi, kok kayaknya dimaki-maki nih kan? Sebenarnya bukan memaki, ini menjelaskan kepada kita, mencelikkan mata kita. Janganlah takut hai si cacing Yakub. Kenapa disebutnya cacing? Karena sudah begitu di tanah. Cacing ini bisa gigit enggak? Enggak bisa. Bisa nyengat? Enggak bisa juga. Binatang yang lemah. Ya, tanpa Tuhan kita ini sangat lemah. Kita bisa kuat itu karena disertai Tuhan. Amin. Karena ada otoritas yang dari Tuhan. Jadi ingat ini. Kalau Tuhan berfirman seperti ini, artinya sedang mengingatkan kita. Hai cacing. Cacing. Artinya kita ini orang yang lemah, nggak punya kekuatan apa-apa. Begitu diambil ya kemampuan kita, kepintaran kita, semuanya lenyap gitu ya. Nah, ini kita sudah bukan apa-apa lagi. Benar-benar seperti cacing ini, tidak punya kuasa apa-apa. Nah, yang kedua disebut apa? Hai si ulat Israel. Kenapa disebut ulat? Tahu ulat? Ya, semua pasti tahu kalau lihat ulat bulu. Kalau lihat ulat bulu kira-kira, wih cantik ya, gitu. Bisa enggak ngomongin? Bisa menyukai ulat enggak? Wah ini hama ini menjijikkan. Ngeri banget gitu kan. Kalau lihat ulat. Nah sebenarnya sebelum kita bertobat, sebelum kita sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, kita harus menyadari kita ini seperti ulat. Ulat yang terlalu pede. Ulatnya terlalu pede. Perasaan aku ini sudah baik loh. Itu kan menurut dirinya sendiri. Saya ini sudah tulus loh melayani. Saya ini sudah sungguh-sungguh loh melayani. Tetapi orang-orang lain apakah punya perasaan yang sama? Wah ini orang ini benar-benar tulus. Kadang-kadang penilaian orang kan bisa beda. Waduh, setiap kali ngomong kok menyakitkan. Setiap kali mengeluarkan suara ini selalu nggak enak, ya kan? Nah,
Ini kenapa disebut hai si ulat Yakub. Ya. Jadi artinya kita semua, peringatan kepada kita semua, kita harus ingat bahwa kita adalah ulat. Ya. Ulat yang kalau dibiarkan tidak ada perubahan, ya ujung-ujungnya masuk neraka juga, masuk ke dalam pembakaran. Tetapi saat kita mau dibentuk oleh Tuhan, masuk ke dalam prosesnya Tuhan, makanya tahun ini, bukan tahun depan lagi, tahun ini, tahun 2023, kita harus mulai ada perubahan. Amin. Tuhan Yesus memang tidak berubah, tapi kita juga jangan tidak berubah juga. Tuhan Yesus kuasanya, kemuliaannya, kasihnya tidak pernah berubah. Tetapi kita yang harus berubah. Amin. Kita yang harus berubah. Jadi kita harus nyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Amin. Kita yang harus berubah. Berubah seperti apa? Seperti kehendak Tuhan. Amin. Jadi kita yang harus berubah supaya menjadi semakin serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Nah, kalau kita masih seperti ulat, begitu kita disentuh seseorang, bahkan sentuhannya tidak sengaja pun, itu membuat orang tidak nyaman, membuat gatal yang lain, membuat kesakitan. Ada yang ulat soalnya membuat kesakitan itu, ada namanya ulat matahari. Ada yang pernah kena belum? Yang biasanya di kopi, di teh itu kalau kita tidak sengaja, kalau sudah lihat dulu terus disentuh kadang-kadang enggak apa-apa, tapi kalau tidak tahu tiba-tiba kesentuh itu rasanya panas sekali, nyengat gitu. Saya pernah kena karena pernah kerja di perkopian, ya kan, kesenggol gitu langsung panas itu sengatnya melalui bulu-bulunya, ya. Nah ini, tetapi ketika dia mau diam, ketika ada teguran, ada sentuhan, ada nasihat, mau diam, tubuh daging kita berusaha untuk diam, maka proses ini akan terjadi, akan sempurna, dan akan membawa perubahan yang besar. Amin. Terus kita juga harus bertahan. Sampai kapan Tuhan proses ini? Ya, kan seringkali seperti ini. Sampai kapan? Kalau dikatakan harus sabar ya, nah sabar sampai kapan? Harus diam ya, diam sampai kapan? Nah sampai prosesnya selesai. Ya seperti ayam bertelur terus dierami, mengeraminya berapa hari? Kalau ayam 20 2 bulan. Dirami 2 bulan tunggu busuk ya kan. 21 hari. Berarti 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu. Gitu ya. Nah, jadi 21 hari dierami. Coba bayangkan sebelum 21 hari sudah dibuka. Kurang sehari aja lah. Kurang besok terus sudah bunyi pik 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 pik, kan biasa ada yang kayak gitu, sudah mulai pecah gitu kan. Terus coba ditolong, coba dikeluarin, itu nanti akan menjadi ayam yang cacat, ya kan. Jadi biarkan prosesnya sampai selesai, sampai dia bisa keluar sendiri. Nah kadang-kadang Tuhan ini kalau sedang memproses, sepertinya Tuhan kok nggak tolong saya sih. Kenapa Tuhan nggak segera datang dan tolong saya? Sepertinya kita dibiarkan. Ini sebenarnya prosesnya seperti telur ayam yang sudah dierami, sudah waktunya menetas. Ini nggak bisa dibantu. Memang dia harus mengalami proses alaminya sampai benar-benar bulu-bulunya utuh dan tidak lengket lagi sama cangkangnya. Baru dia bisa akan keluar dengan normal. Amin. Nah juga yang terjadi kepada kepompong yang hari pertama kedua itu kan jadi berubah jadi licin terus terbungkus. Nah kalau itu coba dibuka itu akan mati.
Terus mungkin ini sudah bentuk kupu-kupu ini, sudah wujudnya kupu-kupu, tetapi belum waktunya keluar, baru buka ujungnya aja. Terus coba kita bantu, kita buka, itu akan menjadi kupu-kupu yang lemah. Karena pas sayapnya ini masih lemas, kalau dibuka nggak bisa terbang, ya kan? Nah ini, jadi kita harus mengikuti proses Tuhan sampai selesai, sampai bisa keluar sendiri. Nah keluarnya sebagai apa? Pemenang. Amin. Disebut menang ini karena bisa keluar dari masalahnya sendiri, bisa menang terhadap pencobaan-pencobaannya. Amin. Nah ini, jadi dikatakan janganlah takut hai si cacing Yakub. Nah, janganlah takut ketika engkau menjalani proses. Janganlah takut hai si ulat Israel. Ya. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Amin. Jadi yang menebus engkau ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ya. Ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi 2 jajar engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Oh, ini luar biasa. Ini kalau kita tahu maknanya sangat dahsyat. Tadinya disebut kayaknya diremehkan itu, hai si cacing Yakub, hai si ulat, ya kan? Tetapi Tuhan katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang baru dan tajam. Wow, ngeri. Membuat gunung-gunung dihancurkannya, dan bukit-bukit menjadi seperti apa? Sekam. Ya, bukit-bukit cuma menjadi sekam yang kecil-kecil, terus ditiup angin dan langsung terbang. Artinya apa? Kalau kita menghadapi orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang duniawi yang kelihatannya kuat, suatu saat mereka cuma menjadi sekam saja yang akan diterbangkan oleh angin. Meruntuhkan gunung-gunung artinya kesombongan, keangkuhan mereka akan hancur. Orang-orang yang sengsara. Apa yang membuat kita sengsara saat ini? Ya, bisa soal keuangan, bisa soal keluarga, bisa soal anak, bisa soal pekerjaan. Ya, apapun itu. Terus orang-orang miskin sedang mencari air. Ya, orang-orang yang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Bayangin aja kalau kita sudah haus, sudah benar-benar dehidrasi, mencari air dan tidak ada. Mungkin sering lihat ya kalau film-film di padang gurun gitu ya. Terus mereka mencari air, nggak ketemu, itu wah sangat payah sekali. Badan rasanya lemas, bibir sampai pecah-pecah, muka jadi keriput, ya kan? Nah ini. Tetapi ini pertolongan Tuhan. Lidah mereka menjadi kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak meninggalkan mereka. Ya, artinya apa? Seperti orang Israel ketika keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan ini seringkali menghadapi yang seperti ini. Melewati padang gurun yang tandus, tidak ada air, mereka berseru-seru. Ya, mereka berseru-seru kepada Musa, dan Musa berdoa, dan Tuhan katakan pukul gunung batu ini, maka akan memancar air. Amin. Akan dibukakannya gunung batu, dibelahnya, dan keluarlah mata air. Nah, ya, jadi itu yang Tuhan akan lakukan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Tuhan akan membukakannya. Ya. Ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas apa? Bukit-bukit yang gundul. Biasanya kalau bukit gundul ini kan susah airnya, ya kan? Rambut gundul aja nanti kepala yang gundul ini
air nggak bisa terserap di situ, langsung lewat ya kan. Nah ini bukit-bukit yang gundul, nggak ada pohon-pohonan. Tuhan katakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air artinya bukan cuma satu tetapi banyak, membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi apa ini? Telaga. Oh, dahsyat sekali ya kan. Jadi membuat padang gurun menjadi telaga. Tahu telaga? Telaga itu ya danau ya kan. Danau, tapi biasanya kalau telaga itu ada cuma bentuknya aja, katanya di bawah ini seperti kerucut gitu. Jadi semakin ke tengah semakin meruncing, jadi semakin dalam di tengah, paling dalam gitu ya. Nah ini jadi luar biasa. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Artinya berkat yang dahsyat itu akan terjadi ya. Kita bisa ngomong seperti tadi, orang-orang miskin mencari air, tidak ada air ya kan? Tetapi saat ini dibukakan, dan bukan cuma sekedar dikasih minum air, segelas air, enggak, tetapi dibukakannya gunung-gunung batu menjadi sungai, bahkan padang gurun menjadi telaga. Artinya apa? Berkat yang berlimpah-limpah, yang dahsyat gitu ya. Nah, ayat 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Artinya nggak main-main, supaya semua orang melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah, itu makanya firman tadi yang di atas tadi pertama kita baca ya, itu terjadi atas hidup kita ya. Ini kita baca ulang ya dari awal. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini diyakinkan supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu-ragu lagi untuk melangkah. Karena apa? Yang menyertai kita Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Ini coba gini, kita belajar untuk melihat seperti Pak Delisa kalau berdoa supaya pikiran hati, imajinasi ya kan, kalau imajinasinya tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Saat kita melihat Tuhan Yesus ini seperti apa sih? Kalau kita membayangkan Yesus ini seperti apa? Bayangkan bahwa Yesus ini seperti apa? Menurut gambaran kita, menurut pemandangan kita, ini seperti apa Yesus ini? Apakah hanya tukang kayu biasa anaknya Yusuf? Apakah dia hanya nabi biasa yang bisa menyatakan mukjizat? Ya biasa, itu nabi kan bisa membuat mukjizat, ya kan? Mata kita, imajinasi kita, kalau kita melihat bahwa Yesus, di dalam diri Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Allah yang maha kuasa, maha kuasa, maha dahsyat, dan Allah yang maha hadir, maha hadir. Karena banyak yang gini, punya Tuhan, punya sesembahan, tetapi tidak maha hadir. Hadir kalau dia bisa, kalau pas nggak sibuk, ya kan? Kan ada. Coba penyembahan dewa-dewa lain, coba. Dewa ini ternyata sibuk di sana,
ketika dipanggil nggak datang-datang, gitu kan? Tetapi Tuhan itu maha hadir. Yang memanggil untuk hari Minggu ini berapa miliar orang, ya kan? Berapa juta yang memanggil Tuhan. Tuhan datang nggak? Datang. Dalam waktu yang sama, Tuhan yang sama bisa datang ke tempat yang berbeda di seluruh penjuru dunia. Betapa dahsyatnya, ya kan? Kalau kita bisa membayangkan bahwa Tuhan itu besar, bisa lakukan segala sesuatu. Dan kalau menyatakan mujizatnya itu sama loh, KKR di sini, KKR di sana. Ya kan? Kesembuhan terjadi di mana-mana. Loh, bagaimana cara Tuhan mengaturnya? Karena Roh Kudus yang bekerja ini roh yang sama. Bagaimana caranya? Itu yang disebut Dia maha kuasa. Enggak terpikirkan oleh kita lagi. Amin. Jadi bukan Allah yang sembarangan. Dia memang dahsyat dan luar biasa. Nah ini makanya ini diteguhkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yang menyertai kita ini Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat seperti ini. Nah, janganlah bimbang, jangan sedikit pun ada keraguan dalam hati. Tetapi yakinlah apapun yang kau hadapi bisa kau atasi saat ini. Amin. Bisa kau lalui saat ini. Proses seberat apapun bisa engkau lewati, kau bisa menang, ya. Nah ini, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan. Yang diteguhkan pertama banyak, hatinya. Teguhkan hatinya, percaya anakku, percayalah hambaku, aku akan menolongmu, ya kan. Bahkan akan menolong engkau, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi setiap kali ada kata meneguhkan itu artinya kata-katanya bukan kata-kata yang kosong. Perkataan Tuhan ini perkataan yang disertai kuasa. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata. Amin. Nah, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tapi coba seringkali kalau kita pas mengalami masalah, ini yang sering terjadi, kita ini menunduk lesu, yang dipikirkan hanya masalahnya. Kalau Tuhan katakan, aku akan memegang tanganmu dengan tangan kananku, itu artinya ayo bangkit anakku, bangkitlah, bangunlah. Tetapi seringkali kita lebih cenderung melihat masalahnya, Tuhan aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Tetapi ketika kita mengulurkan tangan kita, dan Tuhan sudah siap untuk menolong, ayo bangun, dibangunkan kita. Amin. Dan ketika kita mau bangun bersama Dia, Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, ya kemenangan pasti terjadi. Gitu ya. Bukan lagi mudah-mudahan, kemenangan pasti terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Oke, saya kira ini